Dan akhir waktu zuhur kapan? Ketika bayangan sama panjangnya dengan benda tersebut. Jadi kapan tergelincir? Awal zuhur 12, 13. Dan akhir tadi wa akhiruhu sampai bayangan sama dengan benda panjangnya. Kalau sekarang jam 15.34 kalau tidak salah. Dan kalau sekarang ini kalau tidak salah saya Bangka Barat jam 15.34 itu bisa dikatakan akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur kapan? 15.34. Nah 15.34 tadi merupakan waktu akhir sembahyang zuhur. Kalau seandainya sekarang nyambung lagi gitu. Asar jam 15.35 berarti akhir waktu zuhur, hitung semenit lah biar aman, 15.34. Saya nak ngetes otak kita nih. 15.34 itu merupakan akhir waktu asar. Kalau seandainya ada orang yang sembahyang 15.33, nyambung nggak kira-kira? 15.33, makanya belajar tuh butuh otak. Maka ulama mengatakan orang yang main kena otak waktu belajar, samalah dia dapat pahala dengan dia nyari strategi ketika berperang di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ini kelebihan orang yang belajar. Pahala nih tak bakal Allah berikan kecuali di belajar tadi. Bab Kitabus Shalah. Kita masuk kepada bab pembahasan tentang solat. Solat merupakan pembahasan yang paling besar, pembahasan yang paling banyak, penjelasan yang paling bermacam-macam dalam ilmu fikih ataupun dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dalam fikih ada toharoh, ada bersuci, ada air suci dan mensucikan, ada tayamum, ada istinja, ada memakai pakaian, ada faraid, ada puasa, ada ibadah-ibadah yang lain. Namun di antara ibadah fikih tersebut ataupun pelajaran yang paling luas, pelajaran yang paling penting, pelajaran yang paling pokok adalah pelajaran solat. Karena dikatakan solat adalah tiangnya agama. Yang namanya tiang, semakin dia kuat semakin bagus, semakin dia kokoh semakin dia bagus. Itu makna yang luas dari tiang. Kalau kita melihat kayak orang tadi, biasanya orang-orang punya simbol. Orang yang nak nunjuk rumah dia bagus, atau sengaja dia kepengen bikin rumah dia tampak bagus, ini untuk orang-orang yang kaya, mereka bakal memilih tiang-tiang yang besar, gitu kan. Kalau kita namu ke rumah orang, nengok di teras rumah dia atau di rumah dia ada tiang-tiang yang besar. Di saat kita ngelihat pondasi rumah dia besar, rumah dia kokoh, tembok dia tebal, tembok dia tinggi, tiang dia besar, maka kita meyakini rumah ini kuat nih. Walaupun ada gempa, kayak rumah ini kuat, kayak rumah ini benar-benar hebat luar biasa. Yang punya bukan orang sembarangan. Ngapa nengok bangunan tadi? Kita nengok bangunan rumah orang tadi, tembok ada kayak kita. Kalau kita ngaduk semen, sikok semen 10 pasir, gitu kan? Kapan kita nokol, hancur semua rumah kita. Tapi kalau dia udah rapi, mantap, itu beda. Pondasi dia mantap. Jadi makna tiang tadi jangan kita gambarkan kayak tiang kayu, dah. Tiang tadi pondasi yang menopang rumah tadi, menopang kekuatan rumah tadi. Rumah tadi semakin kuat, semakin mantap dengan pondasi-pondasi tadi. Walaupun rumah tidak ada tiang, maka pondasinya adalah dinding-dinding tadi. Maka ibarat orang-orang yang menjaga solat, orang-orang yang memperhatikan solat ataupun waktu-waktu solat, ibaratnya dia punya rumah yang kokoh. Rumah dia kokoh, mantap, tiang nggak besar, dinding dia tebal, bangunan dia terlihat kokoh, belum pondasi bawah juga terlihat kokoh. Beda dengan orang-orang yang bikin rumah masing-masing. Bikin rumah masing-masing, entah tukang masing-masing, entah tidak ada duit. Bikin pondasi ala kadar. Kayak kurang lebih dapur saya lah. Dapur saya itu pondasi tidak ada, langsung batako kita. Langsung batako, langsung plester. Belakang tidak ada plester. Itulah gambaran rumah ala kadar. Pondasi tidak ada, cuman tiang yang sekira kalau bisa naruh genteng tidak ada jatuh. Yang sekira naruh seng tidak ada jatuh, lah cukup. Maka di mata orang-orang beda antara rumah yang kokoh tadi dengan rumah yang mantap tadi. Nah begitulah solat.
Sholat kalau seandainya kita perbaiki, kita jaga, kita perbagus, waktunya kita pelajari, gerakannya kita pelajari, bacaannya kita perbagus, itu di mata Allah, di mata malaikat, ataupun dari segi iman, itu kayak rumah yang kokoh. Ada godaan apa aja dah bakal gampang. Bahkan banyak orang-orang yang bisa mempelajari dari rumah kita tadi, atau banyak orang-orang yang bisa mengambil kebaikan-kebaikan, contoh-contoh yang baik dari gerakan-gerakan sholat. Kapan kita waktu bagus, orang nyontoh kita, gila dia tuh, kapan waktu datang dia sholat. Jadi contoh buat orang lain, jadi pelajaran buat orang lain. Di saat orang nyontoh dapat pahala, di saat gerakan kita bagus orang nengok, alangkah bagus gerakan dia tuh, oh pegang rukuk yang bagus macam tu, oh sujud yang bagus kayak tu. Kapan kita nengok orang tu bagus sembahyang, nyontoh dia. Kapan dia nyontoh dapat pahala lagi. Ini perbedaan. Orang yang sembahyang bagus, buat dia bagus, iman dia bagus, dan di mata orang pun bisa jadi contoh. Di mata orang pun iman dia bagus. Maka dikatakan alangkah bagusnya, apalagi di momen bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini adalah bulan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus di bulan Rajab ini, apalagi di pelajaran salat ini, kita memperbagus salat kita. Setelah majelis Isya, maka di Isya ini kita mulai perbagus takbir kita, perbagus Fatihah kita, perbagus amin kita, perbagus surat kita, perbagus rukuk kita. Kalau kemarin basing-basing, mentang-mentang orang mentok tak ada duit, aduh Ustaz, ekonomi tengah sara. Ekonomi sara tak apa-apa. Tapi sembahyang jangan basing-basing, istilah rukuk kayak nak masuk surga. Kan nak masuk surga. Kira-kira orang-orang yang manjat pinang semangat apa tak kira-kira? Dia dapat hadiah dari apa? Dapat tak kira-kira hadiah? Tak dapat, semangat dia. Ya kan, kepala orang ini bijak, biar dapat hadiah. Maka sembahyang pun harus macam itu juga, perbagus gerakan kita, bukan berotot, bukan. Maksudnya baguskan gerakan tadi, sempurnakan gerakan kita, bacaan kita, perhatikan waktu kita. Maka dengan memperbagus gerakan tadi, maka seluruh hal bakal Allah perbagus. Makanya ulama mengatakan kalau kita nak memperbaiki kehidupan kita punya rumah tangga kacau, kita punya bisnis kacau, kita punya tingkah laku kacau, kita punya mulut kacau. Kadang-kadang kan mulut kita ni kadang-kadang bagus, kadang-kadang tak bagus. Ada angin kapan kita ngomong bagus, tapi kapan ada angin yang busuk, kita ni kayak salah terus kalau ngomong. Kapan ngomong keselip omongan, salah ngomong, ini kesinggung, keluarga kesinggung, kakak kesinggung, orang tua kesinggung. Yang salah bukannya orang, tapi kita. Kan kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang mulut tengah tak benar, kadang-kadang cara berpikir tengah tak benar, kadang-kadang akhlak tengah tak benar, ataupun rezeki tak benar, rumah tangga tak benar. Kalau nak benar tadi, perbaiki sembahyang kita, otak kita kapan sembahyang perbaiki, maka cara berpikir kita bakal diperbagus sama Allah Subhanahu wa taala. Bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita tak ada jadi imam, kadang-kadang orang ni kalau dia jadi imam dia bagus. Ini kebanyakan imam macam tu. Kapan apagi terdengar dengan mic tadi, dia bakal memperbagus Fatihah dia, bismillahirrahmanirrahim, kalau kedengar. Tapi untuk rakaat ketiga, perhatikanlah, untuk rakaat keempat, mentang-mentang tak ada dikeraskan, mentang-mentang tak ada mic, kebanyakan orang masing-masing macam tu kan. Nah, ini apa beda? Kalau pakai mic didengar sama orang, tak pakai mic tak didengar sama orang. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, nak pakai mic, nak tak pakai mic, tetap sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita macam tu. Rakaat pertama, kedua kita perbagus, alhamdulillahirabbil alamin, bagus. Tapi kapan 3, 4 mentang-mentang tak ada yang dengar. Nah, ini jangan. Kapan rakaat ketiga, keempat, tak ada harus Fatihah, surat pun sama juga, rukuk pun sama juga. Kalau kita perbagus, malam hari ini kita mulai, insya Allah ucapan kita kalau keluar bagus itulah. Yang biasa kita sering salah ngomong, Allah jadikan mulut kita ni bagus. Kapan ngomong bagus, kapan ngomong benar, kapan kita ngomong orang bilang, oh benar juga, tu ide yang bagus, masukkan buat orang lain. Nah, memperbagus gerakan, ucapan, rezeki, rumah tangga kita tadi, maka ulama mengatakan
dikatakan cara yang bagus untuk memperbaiki itu semua dengan apa? Dengan memperbaiki salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shalatu mafrudatu khamsun. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 5. 5 ini termasuk Jumat. Jadi bukan berarti salat itu ada 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Dah. Jumat termasuk dalam yang 5 tadi. Zuhur sama dengan Jumat. Sudah masuk dengan Jumat. Tinggal nanti ulama khilaf. Ada ulama yang mengatakan kalau zuhur 4 rakaat, kalau Jumat 2 rakaat, 2 rakaatnya diganti dengan khutbah Jumat. Diganti dengan khutbah Jumat. Maka salat yang diwajibkan oleh Allah, salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya ada 5 waktu mafruḍah yang diperintahkan sama Allah. Siapa yang diperintahkan sama Allah? Al-mukallaf. Orang-orang yang mendapatkan kewajiban dari Allah. Akil. Apa itu akil? Orang yang berakal. Selama akal dia ada, maka diwajib salat walaupun selang di mana-mana. Di sini selang, di sini selang, di mana-mana selang. Tapi otak dia agak jalan. Otak dia agak jalan. Dia kapan di rumah sakit agak dengar suara azan, Allahu Akbar, tahu dia azan, maka dia wajib sembahyang. Tak harus dengan gerakan, tak cukup dengan semampu dia. Mampu dengan mata, tak mampu dengan hati dia. Ini dikatakan tetap wajib salat selama akal dia nyambung. Tapi kalau akal dia tak nyambung, maka dikatakan tidak wajib lagi bagi dia untuk salat. Kemudian untuk muslim, orang yang masuk Islam harus salat. Ini kebanyakan orang-orang di akhir zaman, kira-kira mungkin taruhlah kurang lebih 10 tahun terakhir atau mungkin 20 tahun terakhir, kebanyakan orang nih kalau ada orang masuk Islam, dia kayak gampangkan. Nantilah sembahyang tuh. Yang penting Islam dulu. Nak sembahyang nak dak nanti. Yang penting Islam dulu. Maka mereka lebih mengedepankan mengislamkan orang daripada mengislamkan orang yang sudah Islam. Padahal aslinya orang yang kepengen masuk Islam harus tanya dulu, kau nak masuk Islam ni gara-gara apa? Ya kan? Kau lah tahu lom Islam tu macam mana? Tahu. Kau tahu tak kalau seandainya Islam tu harus sunat? Tahu. Kau tahu tak kalau Islam tu harus sembahyang? Tahu. Kau tahu tak kalau seandainya ada puasa, tak boleh makan dari pagi sampai sore. Nah, kebanyakan orang-orang zaman sekarang tak nak nyebut wajib puasa, wajib sunat, wajib sembahyang, tak nak. Pikir dia yang penting dia Islam dulu. Nak dia sembahyang, nak dia dak sembahyang, nak puasa, nak sunat, nak dak, nantilah. Itu tak penting. Yang penting Islam dulu. Salah besar. Makanya dikatakan orang yang nak masuk Islam harus benar-benar. Kalau dia mungkin nak kahwin dengan orang lain, tetap dia wajib sembahyang. Kalau dia tak tahu macam mana Ustaz, ada tahapan. Tetap ada kewajiban, tapi tetap ada cara-cara. Tak harus langsung bisa sembahyang dak. Yang penting dia belajar. Maka dalam fikih nanti dipelajari lebih jelas. Orang-orang yang baru masuk Islam, hari pertama, bahasa gampang, dia belajar gerakan. Jadi begitu dia masuk Islam, bukalah dia YouTube, ajarkanlah dia sembahyang, gerakan sembahyang. Jadi sambil dia masuk tuh tak ada nyantai dah, belajar langsung dia, belajar sembahyang, gerakan. Jadi hari pertama dia lah bisa gerakan, walaupun belum sempurna. Dia tahu berdiri. Habis berdiri dengan waktu sekian ruku, macam ni ruku. Habis ruku berdiri, harus belajar. Wajib dia belajar. Hari pertama gerakan dia. Hari pertama gerakan. Hari kedua mulai membaca dia. Mulai dengan bacaan. Kan tak hafal Ustaz. Kan bisa baca dia. Boleh dia megang. Untuk orang yang baru masuk Islam, boleh dia megang. Atau dia nempelkan di dinding-dinding. Bacaan ketika berdiri. Kalau tak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambil dia sembahyang tadi, sambil nengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil baca, kan bisa kan? Harus ada usaha. Hari pertama gerakan, hari kedua bacaan tadi. Atau kalau seandainya walaupun lah dilatinkan, dalam fikih disebutkan dia tak bisa. Bismillah, agak repot. Maka diganti dengan yang dia bisa nyebut. Kau bisa nyebut apa?
ya Allah bisa tak? Ya Allah bisa. Atau kalau ku ya Allah tak bisa, ku bisa subhanallah atau alhamdulillah. Soalnya kapan ku Cina dulu, ku sering ngobrol dengan orang Islam. Alhamdulillah toko ramai, alhamdulillah tak kena banjir. Nah kalau yang lain belum bisa, takbir belum bisa, bismillah belum bisa. Tapi kalau alhamdulillah ku bisa. Maka bacalah alhamdulillah sekadar dia baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 20 detik. Dia baca Fatihah 20 detik, maka selama 20 detik itulah dia baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 20 detik. Kalau dia mampu diterjemahkan. Pakai Latin tadi, bukan terjemah, dilatinkan. Kalau dia tidak bisa Latin, baca zikir yang dia bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selama kayak orang baca Fatihah. Habis alhamdulillah 20 detik dia rokok. Nah, kalau rokok terserah dia nak baca bedak, karena bukan sesuatu yang wajib. Nanti dia berdiri, alhamdulillah, alhamdulillah, terserah 3 kali. Sujud 3 kali juga alhamdulillah. Baru tahiyat akhir dia wajib untuk baca tahiyat akhir. Kalau dia mampu pakai tulisan ditempel at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Harus dia nulis, harus dia minta tulis, harus ngopah orang dia bisa nulis. Habis itu ditempel. Dan habis itu ditempel, baru dia sembahyang sambil nyontek tadi. Makanya dikatakan orang yang masuk Islam tidak ada gampang. Ini kita kadang-kadang kesian dengan orang-orang zaman sekarang. Yang penting dia Islam dulu Ustaz, habis itu mana kena. Salah ini. Nah, ini dikatakan orang yang masuk Islam harus benar-benar mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena detik pertama atau menit pertama dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka detik itu juga, menit itu juga dia mendapatkan kewajiban dari Allah. Dia harus menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti mentang-mentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mana kena kau lah. Kau nak ke kebun lah. Kau nak kawin lah. Kau nak belajar sudah. Tidak boleh deh. Harus kita arahkan orang yang masuk Islam harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan garis bawah semampu dia. Semampu dia berapa? Gerakan dulu, nanti 2 hari kemudian baru bacaan, nanti baru berapa hari bacaan. Kalau taruhlah ulama mengatakan kalau kita belajar di Nailul Roja, seminggu dia nyontek. Setelah seminggu dia harus mulai ngapal. Sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Duduklah dia di teras rumah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal. Maka minggu lewat 1 hari dia sudah menghafal Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Orang yang masuk Islam langsung wajib mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan kalau seandainya orang nak masuk Islam harus diingatkan. Nak masuk Islam bagus mengingatkan dia Islam, kau selamat. Tapi tidak sampai di situ. Kita jelaskan lagi. Setelah dia masuk, setelah dia tertarik, setelah dia nerima Islam tadi, harus kita jelaskan. Jangan lupa dalam Islam ini ada kewajiban. Kalau kau ngerjakan, kaulah yang untung, bukan orang lain. Rumah tangga kau dijaga sama Allah, kehidupan kau dijaga sama Allah, rezeki kau dijaga sama Allah. Nanti di akhirat kau juga bakal beruntung. Ini harus kita ingatkan. Sama dengan orang yang nak masuk pesantren, samalah. Orang yang nak masuk pesantren dengan orang yang nak masuk Islam sama, diingatkan. Jangan dibilang masuklah pesantren. Nanti kalau kau masuk pesantren, kau tengok tuh Ustadz tuh dimuliakan sama orang. Yang lain dapat nasi sikok, dia 2. Mondok gara-gara dapat nasi 2. Kau tengok tuh Ustadz tuh. Nah, ini salah. Dari awal niat dia lah salah. Harus kita beri masukan. Nanti kalau mondok kau harus macam ni. Kalau kau nak jadi, siap lapar, siap kena hukuman, siap kena macam ni. Nah, ini dikatakan harus kita iming-imingi juga hal-hal yang buruk. Nanti kau kena apalan, nanti kau kena pening, kena penyakit, kena segala macam. Harus kita jelaskan. Jangan mondoklah. Kalau kau mondok kau jadi macam ni. Apalagi kau tuh kenal, apalagi kau tuh dikenal sama yang punya pondok.
Yang punya pondok tuh kawan ayah. Nanti dibayang-bayangkan yang bagus-bagus. Kapan dia pondok, rupa gak ada sebila. Hukuman dia kena, makan dia tak ada makan, penyakit dia dah dapat ojong-ojong nelpon, ya pulang ya, tak sedap di sini. Duit lah keluar 20 juta. Nah, ini dikatakan harus diingatkan yang nak mondok sama, yang nak masuk Islam juga sama. Intinya orang yang masuk Islam langsung kena kewajiban dari Allah. Orang yang baligh langsung kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal sama juga, dia baligh berakal kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5. Yang pertama az-zuhru. Yang pertama adalah salat zuhur. Ulama mengatakan salat yang pertama kali tampak dalam Islam, salat yang pertama kali ada dalam Islam adalah zuhur. Makanya zuhur diambil dari kalimat zoharo. Zuhur, zod, ha, ro. Aslinya zoharo, tampak. Apa itu tampak? Sembayang yang pertama kali ada dalam Islam. Jadi kalau kita nak ambil gampang, Nabi Muhammad itu turun sebelum subuh. Ulama ada yang mengatakan waktu itu Nabi Muhammad sembahyang subuh, ada yang mengatakan Nabi Muhammad belum sembahyang subuh. Ngapa belum sembahyang? Soalnya di hadis Malaikat Jibril baru ngajar Nabi Muhammad cara sembahyang, cara gerakan sembahyang nanti sebelum zuhur. Jadi Malaikat Jibril belum turun di waktu subuh. Nabi Muhammad cuma dapat perintah sembahyang tu wajib. Sembahyang tu lima waktu. Wajib buat engkau, wajib buat umat engkau. Tapi Nabi Muhammad tak tahu macam mana sembahyang tu. Gerakannya macam mana? Berapa rakaat? Nabi Muhammad tak tahu apakah sama dengan sembahyang-sembahyangku yang lama atau berbeda. Memang Nabi Muhammad sembahyang, tapi Nabi Muhammad masih belum nyambung. Sembahyang yang diperintahkan sama Allah ini sama apa tak? Apa 2 rakaat kayak dulu? Apa rakaat ada berbeda? Apa gerakannya berbeda. Nabi Muhammad cuma tahu sembahyang wajib. Makanya ada ulama mengatakan subuh Nabi Muhammad lah sembahyang. Ada juga ulama mengatakan belum sembahyang. Ngapa? Soalnya maka Jibril ngajar Nabi Muhammad nanti di siang hari, waktu zuhur. Sehingga dikatakan annahu atahu sa'il. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad di waktu pagi. Dia nanya, "Ya Rasulullah, apa benar sembahyang itu diwajibkan sama Allah?" Ya. Nabi Muhammad cerita panjang lebar. Tadi malam Isra Mi'raj dapat perintah sembahyang. Lalu dia nanya, sembahyang itu macam mana? Waktu kapan dia lah? Kan Allah bilang 5 kali. Apa tiap 2 jam? Kayak beri. Apa tiap 4 jam? Apa tiap 5 jam? Macam mana waktu? Nabi Muhammad belum tahu. Makanya Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad diam, belum tahu. Sampai kapan? Sampai datang waktu zuhur. Begitu hampir datang waktu zuhur. Kalau sekarang zuhur agak mundur. Waktu sholat kan mundur sekarang. Jam 12.13. Kan zuhur jam 12.13. Kita ambil gampang, beberapa waktu sedikit sebelum zuhur. Zuhur jam 12.13. Jam 12, taruhlah jam 12 kurang 12. Malaikat Jibril datang menemui Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad diajarkan oleh Malaikat Jibril sembahyang. Sembahyang tu gerakan macam ni. Istilah gampang, Malaikat Jibril langsung nyontohkan. Nabi Muhammad nengok, gampang gitu je lah. Malaikat Jibril nyontohkan, oh macam tu gerakan. Rukuk, i'tidal, lengkap dengan bacaan yang wajib-wajib, sujud, duduk, sujud sampai 1, 2, 3, 4 rakaat, salam. Dilihat sama Nabi Muhammad, langsung faham. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cerdasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari gerakan tadi lah tengok. Kalau kita macam mana nengok orang? Cuma nengok berdiri aja kan? Allahu Akbar. Tapi kalau Malaikat Jibril dah semua ditengok. Itu hebatnya mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Malaikat Jibril berdiri, semua anggota tubuh Jibril tadi yang menyerupai manusia, semua ditengok sama Nabi Muhammad. Oh, lebar kaki macam ni. Oh, tegak lutut macam ni. Kalau kita kan enggak, yang tampak sama mata kita kan. Ini hebatnya mata dan pintarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali ajar langsung paham. Full, tak ada kurang sikit pun. Gerakannya tak ada kurang sikit pun. Lurus jari ya. Karena Nabi Muhammad mengajarkan sembahyang yang paling bagus, telapak tangannya semua menghadap ke kiblat semampu kita. Jadi takbir yang paling bagus tuh nanti kita bakal perjelas di sunnah-sunnah salat.
Misalkan malaikat Jibril macam ni ditengok, oh macam ni gerakan. Tak ada, ku nengok Jibril tadi cuma berdiri, tangannya macam mana? Lupa istilah. Ada istilah lupa, tak tertengok, tak kelihat, tak ada di mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dicontohkan sama Jibril alaihissalam tadi langsung 100% dilihat sama Nabi Muhammad, direkap sama Nabi Muhammad, dan dikerjakan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam 4 rakaat langsung diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah salam, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah awal waktu zuhur. Jadi kau tuh termasuk yang pertama kali, orang yang paling awal sholat di waktu zuhur. Sehingga ulama mengatakan orang yang paling tepat waktu di sepanjang masa, siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang zaman sekarang nih, dia lah pakai alat tit tit tit, atau dia lah pakai waktu sepanjang masa, atau dia lah pakai sekon. Kapan dia pakai sekon, atau jam sendiri, atau waktu sendiri, atau bunyi di jam dinding dia sendiri, setepat-tepat orang kepengen sembahyang, maka ulama mengatakan yang paling tepat di sepanjang masa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang waktu zuhur masuk, yang paling tepat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan setelah Nabi kita Muhammad, entah dia terlambat beberapa saat, entah dia terlalu cepat beberapa saat. Jadi orang yang pas cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengatakan orang yang paling bagus adalah orang yang paling tepat waktu. Siapa orang tadi? Bukan 1000 orang, bukan 1.000.000 orang, cuma siko yang paling pas. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Waktu zuhur masuknya kapan? Ketika matahari sudah tergelincir. Tergelincir maksudnya lah di atas. Kadang-kadang kan matahari ini kadang-kadang pas di atas, kadang-kadang bergeser, gitu kan? Kadang-kadang matahari di sini, kadang-kadang matahari itu di sini, kadang-kadang di sini. Maksud tepat tadi, nak dia di sini, nak dia sini, nak dia sini, tepat di atas. Kalau macam ni tepat di atas, kalau di pinggir pun tepat di tengah-tengah. Nah, kapan tepat di tengah-tengah itu belum waktu zuhur. Kapan dia bergeser sedikit sudah masuk. Maka ulama mengatakan jarak antara tengah-tengah dengan bergeser tadi hanya 1 detik dikatakan. Hanya 1 detik, sedetik je lah. Kapan lapas tengah-tengah, berarti sedetik selanjutnya adalah tergelincirnya matahari. Kapan tak sedetik je lah sudah tergelincir, sudah masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Dan akhir waktu zuhur kapan? Ketika bayangan sama panjangnya dengan benda tersebut. Jadi kapan tergelincir? Awal zuhur 12, 13, dan akhir tadi wa akhiruhu sampai bayangan sama dengan benda panjangnya. Kalau sekarang jam 15.34 kalau ada salah. Dan kalau sekarang ini kalau ada salah saya, Bangka Barat jam 15.34 itu bisa dikatakan akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur kapan? 15.34. Nah, 15.34 tadi merupakan waktu akhir sembahyang zuhur. Kalau seandainya sekarang nyambung lah kira-kira asar jam 15.35, berarti akhir waktu zuhur, hitung semenit lah biar aman, 15.34. Saya nak ngetes otak kita nih. 15.34 itu merupakan akhir waktu asar. Kalau seandainya ada orang yang sembahyang 15.33, nyambung lah kira-kira 15.33, makanya belajar tuh butuh otak. Maka ulama mengatakan orang yang main kena otak waktu belajar, samalah dia dapat pahala dengan dia nyari strategi ketika berperang di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang yang belajar. Pahala nih tak bakal Allah berikan kecuali di belajar tadi. Makanya kapan kita belajar, antum kepengen memahamkan
ucapan ustadz tadi, atau kepengen memahamkan pelajaran, maka pahala memahamkan pelajaran tadi tidak pernah kita dapatkan pahala ini kecuali di waktu belajar. Beda. Kalau amal-amal yang lain pahala ada, tapi untuk pahala ini cuman ada waktu kita belajar. Belajar di mana ustadz? Di mana aja lah. Nak di jami, nak sama ustadz, atau kita megang HP. Rukun-rukun solat ini sunnah macam ni. Nah, kapan kita nak mahamkan di Google tadi, sama lah hukum. Kita mainkan otak untuk ilmu, dapat pahala seperti orang-orang yang memainkan otak untuk nyari strategi berperang di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nyambung lah nih. Asar 15.35, waktu zuhur terakhir 15.34. Kita tambah mundur lagi semenit, 15.33. Ada orang yang 15.33 baru sadar, ya Allah, belum sembahyang zuhur. Dia belum sembahyang zuhur. Jam 12:30 dia lagi nonton India, jam 1 nonton Doraemon, jam 1:30 nonton film Pak Belalang, jam 2:30 nonton Indosiar, jam 3 lewat, jam 3 lewat 33 baru sadar, ya Allah, nonton 5 kok film, ujung-ujung lupa sembahyang zuhur. Dia baru sembahyang jam 15.33. Pertanyaan pertama saya, kira-kira orang yang sembahyang di jam 15.33 tadi berdosa apa tak? Berdosa tak kira-kira? Tidak berdosa. Ngapa? Agak di waktu zuhur. Orang yang sembahyang di waktu zuhur belum berdosa dia. Tapi kan dia nonton Ustaz. Walaupun dia nonton. Kalau kita ngomong masalah berdosa, tapi antum jangan salah paham. Oh, Ustaz Muhammad bilang tak apa-apa, tak sembahyang jam 3. Bukan tak apa-apa, tak berdosa. Beda mana? Bukan tak apa-apa, tapi berdosa. Kalau saya bilang tak apa-apa, atau saya nyamakan orang yang sembahyang jam 3 dengan orang yang sembahyang jam 1:30, dak. Beda pahala beda. Orang yang sembahyang 1:30 bidadari molek, edong mancung. Istilah kita gampang ya lah. Kan kalau nak nyontoh tu paling cepat bidadari ya lah. Tapi kalau orang yang sembahyang 3 mancung, tapi tidak ada semancung yang 1:30 tadi. Jadi orang yang sembahyang 1:30 molek bidadari ya. Mata molek, alis molek, lengkong bagus, jumlah